Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil, host kalian di Zero Notes Podcast. Nah, week 2 udah selesai. Kayaknya udah mulai kelihatan ya tim-tim. Kayaknya sih belum terlalu kelihatan banget ya tim-tim yang udah bener-bener jago atau tim yang emang payah atau sus jago atau sus gak jago. Ada yang kelihatan, ada yang belum banget kelihatan. Nah, kita review ya di week 2 bareng sama Oka di sini. Jadi langsung aja, nggak pakai lama, langsung kita mulai. Tapi sebelum mulai, jangan lupa yang buat kalian yang belum klik tombol join di subscribe, langsung klik tombol join karena kalian bakal dapat 2 hari akses lebih cepat buat upload kita semua konten, apalagi podcast ini, karena kan podcast ini direkam abis setiap week selesai kan. Nah, itu langsung kita rekam. Yes. Nah, kalau kalian udah join dapat 2 hari akses lebih cepat, yang nggak join ya telat. Karena kan NFL beritanya cepet. Nah, kalau lu udah ketinggalan berita satu aja ya ya sulit. Jadi yaudah, kalau gitu klik join cuma 10.000 doang per bulan kok. Oke. Nah, langsung aja nih kita bahas week 2. Ini semua hasilnya ya. Kita bacain dulu hasil satu-satu. Di Thursday Night Football atau Jumat pagi football waktu Indonesia, Chiefs menang Chargers 27-24. Ini seperti biasa rivalitas AFC West ya. Dan Mahomes lagi-lagi menang. Tapi ya ada momen yang lumayan mengerikan karena Justin Herbert cedera ya. Cedera pun masih bikin touchdown loh. Tapi nanti kita bahas ya. Kedua ini pas hari Senin malam sampai pagi ini Patriots ngalahin Steelers 17-14. Ini ditayangin di Mola, kan kita bahasnya yang ditayangin Mola. Nah, ini gue bakal kasih, ya gue kayaknya bakalan ngamuk dikit tentang Steelers. Capek gue nontonnya, pusing liatnya, tau gak? Terus Giants lawan Panthers menang, Giants 19-16. Giants 2-0 loh. Wow. 2-0 pertama kali, start 2-0 sejak tahun 2016. Kalau salah itu yang pelatihnya Ben McAdoo ya? Iya gak sih? Iya, kalau yang Ben, kapan? Yang 2016 Giants startnya bisa 2-0 tuh pelatihnya Ben McAdoo kan? Iya, Mas. Iya, itu tahun pertamanya Ben McAdoo. Iya, Ben McAdoo kan tahun pertamanya. Apakah Giants bakal bisa melanjuti jadi 3-0? Nah, ntar lihat lagi ya. Karena nih sejak ganti pelatih jadi Brian Daboll, jadi mainnya jadi lumayan rapi ya Giants ya. Terus ini nih, aduh ini sakit sih Brown sih. Iya. Ini Jets udah ketinggalan 17-30, toto tercomeback dan menang Jetsnya 31-30. QB-nya Joe Flacco loh, bukan Zach Wilson. Nah, gimana ceritanya ini? Gimana ceritanya? Terus Jaguars sama Colts yang menang, Jaguars 24-0. Colts 0. Ini Colts ini ya, hari-hari ya, kalau misalnya bertandang ke Jaguars pasti hasilnya jelek mulu. Kalau nggak salah dari semenjak tahun 2013-2014 ya, lupa gue. Colts kalau main ke kandangnya Jaguars gak pernah menang sama sekali. Kalau nggak salah. Betul. Nah, ya kan. Terus Ravens sama Dolphins, ini match gila sih Ravens sama Dolphins sih. Ini Dolphins sempat ketinggalan tapi comeback dan menang 42-38. Tua, Waddle sama Tyreek Hill nih mengerikan ini bertiga ya. Terus Saints sama Buccaneers yang menang Buccaneers 20-10. Akhirnya Brady bisa ngalahin Saints ya. Setelah, ya sebenarnya kalau nggak salah musim kemarin sempat menang ya. Tapi ya sebelumnya ya pas pertama kali main di Buccaneers kalah mulu lawan Saints. Nah ini kemarin menang, tapi ada sebuah insiden yang kalau nggak salah ini ditayangin sama Mola ya. Ntar kita bahas. Ya, ada insiden yang sampai 2 pemain yang selalu berantem ini kalau ketemu sampai diusir. Terus Lions lawan Commanders menang, Lions 36-27 nih. Lions, gua ngeri sih sama Lions. Ngeri gua. Nih Lions spirit baru ini. Ngeri banget Lions sumpah. Lions ini tim yang harus ditonton sih. Karena Lions bener-bener berubah di tahun kedua Dan Campbell jadi pelatih ya. Terus 49ers lawan Seahawks, yang menang 49ers 27-7, tapi sayangnya harus dibayar mahal karena Trey Lance cedera, out for season, gak main lagi musim ini karena cedera ankle. Jadi kembali lagi main si Jimmy G, tapi kita bilangnya sekarang Jimmy ganteng ya. Karena ya emang ya buat ya kalau dilihat emang ganteng, makanya Jimmy G-nya ganteng. Nah, terus Rams lawan Falcons yang menang Rams. Dong, harus iya. Gitu ya. Iya, nih Rams lawan Falcons yang menang Rams 31-27, tapi Falcons nyaris aja ngeridim 28-3. Jadi Falcons itu sempat ketinggalan 28-3. Falcons
comeback tapi ya akhirnya Rams menang. Sayang banget ya. Padahal kalau misalnya bisa comeback 28. Beda alamnya soalnya. Iya. Beda Kalau alamnya. misalnya Falcons bisa comeback 28-3 tuh, wah itu kebayar lunas itu yang trauma Super Bowl 51 ya. Terus Raiders lawan Iya. Cardinals yang menang. Cardinals ini lagi-lagi tercomeback ya. Cardinals sempat ketinggalan tapi comeback karena di overtime pas Derek Carr passing ke Hunter Renfro-nya fumble, terus bolanya diambil sama pemain Cardinals dan touchdown. Sedih banget. Dan Renfro pas itu 2 fumble ya. Aduh, sedih banget. Iya. Terus Broncos lawan Texans tim jagoannya Oka. Broncos menang 16-9, tapi kalau gue baca berita ini fansnya Broncos ngebu Russell Wilson ya. Padahal udah diajakin let's ride tapi masih belum terlalu berasa nih let's ride ya. Cuma 16 poin loh lawan Texans. Nah, terus Cowboys lawan Bengals yang menang Cowboys 20-17. Game pertama tanpa Dak ya. Sekarang QB1-nya Cooper Rush. Ini terakhir Cowboys bikin field goal dan masuk. Jadi Bengals 0-2. Joe Burrow 2 game udah kena sack 13 kali. Gila ya OL-nya nih. Kenapa lagi nih OL-nya nih? Kasian nih Joe Burrow nih. Ntar ya amit-amit ya. Takutnya kalau OL-nya nggak dibenerin ya bisa alamat kayak Andrew Luck ini. Main bagus tapi OL-nya ambiar. Itu. Terus di pertandingan ini ya prime time Packers lawan Bears yang menang Packers 27-10 ya, lagi-lagi Rodgers ini ya sebagai ownernya Bears. Ownernya Bears menang 24 kalah cuma 5 loh lawan Bears. Gila ya Rodgers. Terus ada 2 match di Monday Night Football teman-temannya nih. Bills, buset nih, Bills gak pakai ampun ngebantai Titans 41-7. Josh Allen hat-trick ke Stephon Diggs. Emang nih duo menurut gua sih duo QB wide terbaik di NFL saat ini ya. Sama terakhir Eagles lawan Vikings yang menang Eagles 24-7. Ini juga Eagles lumayan ngeri ya. Karena Jalen Hurts mainnya sangat bagus menurut gua, walaupun ya ada interception juga tapi ya menang intinya kan. Jadi udah itu semua skor di week 2. Kita mulai aja di pertandingan pertama. Nah, ini nih yang tadi gue bilang. Chargers lawan Chiefs. Herbert yang pas di foto ini dia cedera ribs ya. Tapi setelah dicek itu dia cederanya nggak terlalu parah. Tapi mau dicek lagi apakah di week 3 dia bisa main apa enggak. Tapi cuman menurut lu Kak, dari match kemarin itu gimana? Kalau dari Chiefs-nya deh. Dari Chiefs-nya, gue rasa masih as good as always. Cuman mereka masih mencari-cari nih top target mereka setelah tinggal Tyreek. Oh iya. Kan biasanya kan Mahomes, Tyreek tuh Kelsey kan. Mahomes, iya. Tyreek, Kelsey. Tapi sekarang Tyreek pergi. Mahomes masih belum dapat nih siapa yang pengganti di posisi wide receiver. Karena kemarin juga dia ngebagi-bagiin bolanya ke beberapa wide receiver yang dipunyain Chiefs. Nah, dia bagi-bagiin ke Juju, ya enggak gitu berhasil sih sebenarnya. Juju, Marquez Valdes-Scantling, terus ada juga sama Michael Hartman. Itu jadi dibagi-bagi sama Mahomes. Dan kayaknya Mahomes juga masih belum dapat lah ritmenya selain sama Kelsey. Yeah. Jadi dia tuh masih mencari figur yang bisa diandelin sama Mahomes untuk bisa jadi threat-nya di posisi wide receiver dari Kansas City Chiefs. Jadi ya kemarin sih Mahomes still pretty good, not great, tapi ya ini kayak masih dalam proses meraba-raba juga sih dari Mahomes dan juga Chiefs untuk nyari siapa sih yang bisa jadi WR1-nya mereka saat ini. Oke. Ini juga kemarin kalau dilihat Juju di passingnya dikit banget ya. Padahal kan kalau lihat dari ininya, kalau lihat dari preseason juga banyak katanya Juju WR1-nya Chiefs, tapi kalau dilihat kemarin itu Juju cuma
3 catch 10 yard doang. Ya, 10 yards ya. Iya. Makanya kan. Jadi masih terlalu ini ya, terlalu bergantung sama Travis Kelce ya. Kayaknya Iya, masih belum dapet juga nih sama Juju ya. sebenarnya sih Chiefs itu kan juga udah kemarin sempat ngedraft pemain yang digadang-gadang bakal jadi kayak the next Tyreek Hill ya, Sky Moore. Waktu itu, tapi Sky Moore masih cedera sekarang, jadi mereka masih kekurangan that speed gitu. Kayak kecepatannya Tyreek Hill tuh benar-benar kayak dirinduin sama Kansas City Chiefs. Jadi emang itu sih yang kurang saat ini. Mereka butuh pemain dengan speed yang luar biasa. Oke. Nah, buat Chargers nih. Kemarin kan Chargers nggak ada Keenan Allen, jadi lemparnya ke Mike Williams, dan Mike Williams mainnya bagus ya. Cuman Herbert cedera. Menurut lu, dan kemarin juga dia nahan tangan kirinya kan ke yang sakitnya kan, nahan terus. Iya. Nah, menurut lu ini kalau misalnya Herbert main lagi dan misalnya ditambah extra padding, Herbert harus dipaksa main lagi nggak? Apa ternyata harus di bench dulu? Karena kan kayaknya sih ada rumor-rumor jangan dimainin dulu, pakai backupnya Chase Daniels ya, yang QB terkenal dengan duitnya yang banyak tapi mainnya cuma backup aja, nyantai aja duitnya banyak. dia itu Chase Daniels itu dapat julukan sebagai pemegang clipboard termahal di dunia. Nah, ya benar. Karena kalau misalkan bench QB kan cuma megang ini kan papan jalan, terus habis itu kayak ntar nunjukin si QB starternya, ini lu ntar passing ke sini, atau ntar lu lihat defense-nya kayak gini, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, tapi kalau lu jadi Chargers nih ya, dengan kondisi Herbert sekarang, menurut lu bakal paksa Herbert main apa enggak? Apalagi ini ya masih 2 week awal lah ya, tapi kan ya ininya kan peringkatnya masih lumayan naik turunnya kan masih kenceng ya, volatilenya ya. Gak dibanding sama udah week abis tengah yang 3/4 week kan udah mulai agak susah ya, walaupun lu winning streak tapi atas juga winning streak juga bakalan susah naik kan. Tapi kalau lu jadi Chargers, lu bakal paksa Herbert main gak? Dengan tambahan extra padding gitu di bagian yang kena itu. Gua nggak tahu seberapa parah cederanya Justin Herbert ya. Ada yang bilang bisa sampai 4-6 weeks, which is itu lumayan parah sih kalau menurut gua. Itu udah masuk kategori injured reserve karena udah lewat dari 3 IR itu kalau nggak salah 3 weeks ya, atau 6 weeks gitu. Jadi udah masuk kategori injured reserve. Dan dengan jadwal mereka ya, tadi gue juga baru lihat jadwalnya dari Chargers dalam 5 pekan ke depan, karena mereka week 8 adalah bye week. 5 week ke depan mereka akan lawan Jaguars, lawan Texans, lawan Browns, Broncos, dan juga Seahawks. Gua rasa walaupun cederanya lumayan parah, Herbert akan minta untuk main. Dia akan maksa untuk main, karena gue yakin ini adalah kesempatan bagus buat Chargers buat improve their records. Karena ya let's be real, gue juga nggak yakin dengan Texans dengan tim gue sendiri. Lalu juga Jaguars, gue belum melihat mereka as a real contender, apalagi cuma 1-1 lah ya, cuma gitu doang. Nggak terlalu khawatir. Seahawks juga sebenarnya termasuk enteng buat mereka. Cleveland juga ada sedikit isu di bagian defense, jadi gue rasa Chargers offense akan bisa handle Browns. Maybe the Broncos, kalau misalkan mereka akhirnya bisa nyetel sama Russell Wilson, but it is a big if. Jadi 5 week ke depan itu adalah week yang cukup aman lah buat Chargers. Dan gue yakin Justin Herbert is a fighter. Dia nggak akan lenje-lenje gitu. Aduh sakit dikit terus habis itu absen berapa pekan gitu. Tapi dia bakal main sekuat tenaga sih dengan adanya peluang Chargers saat ini untuk bisa masuk playoff yang cukup terbuka lebar. Karena mereka dari off-season kemarin juga udah banyak improve. Terus habis itu juga mereka punya banyak
potensi dari berbagai posisi. Jadi gue yakin Chargers uh, can still play well, even though Justin Herbert lagi questionable dalam beberapa pekan ke depan. Oke. Next ya, next game. Nah ini Steelers lawan Patriots. Kalau dari lu dulu, ntar abis itu gue. Dari lu dulu gimana? Patriotsnya, kalau Patriotsnya. Sebenarnya untuk kedua tim ini offensive play call-nya agak sus semua ya. Karena iya sih, bener ya gue. Iya, bener. Karena kalau kita lihat itu juga Mac Jones kemarin mainnya juga nggak begitu bagus sebenarnya. Ya walaupun nggak sejelek Trubisky, cuman kayak Mac Jones tuh masih kebawa kebiasaan lamanya dia tuh. Dia terlalu banyak read-nya tuh terlalu banyak yang short sama medium pass. Jadi dia belum terlalu berani untuk kayak lobbing the ball down the fields. Tapi dia at least didn't make many mistakes. Tapi ini sebenarnya game yang diputusin oleh defense sih, karena both offense juga nggak benar-benar nyetel. Walaupun satu pembedanya adalah Damien Harris kemarin juga mainnya really good. Ada satu touchdown dan juga 71 yards, 71 yards rushing. Jadi ini sebenarnya game yang bisa goes to both sides, tapi ya New England dengan quote-unquote winning mentality mereka bisa pulling through the win. Ini sama lawan Steelers. Dan kayaknya seingat gue New England lawan Pittsburgh itu rekornya kayak timpang banget ya, timpang ke New England. Siapa? New England lawan Patriots lawan Steelers. Iya. Termasuk rekornya lumayan timpang ke Patriots gitu. Iya, Patriots karena ya Brady. Dulu ada Brady kan, Brady ke Steelers tuh basically Rodgers ke Bears. Nah, ya benar. But still good win lah. W is a W buat Patriots. Cheers. Oke. Steelers, aduh, gua gimana ya? Gue muak nonton Trubisky bener deh. Muak. Wow. Capek gue. Lebih cepat dari dugaan gue ternyata. Capek. Abisnya gini loh. Ya, oke, Trubisky jadi QB1 Steelers, tapi at least mainnya jangan check down mulu. Kenapa sih? Ya ampun. Nih ya, WR udah open jauh. Nih gue ngeliat nih George Pickens tuh gue beral kok George Pickens jarang banget dapet bola ya. Padahal kalau lihat dari film study itu George Pickens kebuka mulu. Tapi Trubisky-nya check down ke Freiermuth mulu bang. Ya Allah. Udah gitu misalnya kalau lagi third and long, check down. Ya ampun. Cuman gini ya, kalau misalnya siapa lagi yang harus gue salahin ya? Gue salahin offensive coordinator si Matt Canada. Play call-nya tuh aneh banget. Ya karena dia suruh check down, Trubisky juga ikutan check down. Gitu. Jadi kombinasi dua itu yang bikin offense-nya Steelers tuh padahal defense-nya udah nge-carry ya. Itu Minkah lagi-lagi interception loh. Iya. Dia took it personally kemarin tuh gara-gara nggak masuk NFL top 100 tuh. Udah interception 2 kali loh. Ya kan? Nah. Tapi udah defense udah nge-carry, tapi ya kemarin gak ada TJ Watt, gak ada yang bisa ngejar Mac Jones juga. Bahkan Cam Hayward aja dimatiin loh sama Cole Strange. Dijagain sama Cole Strange yang orang-orang pada bingung itu siapa itu rookie yang diambil sama Patriots di first round kemarin. Tapi ya defense-nya udah mainnya lumayan, offense-nya mandek. Gue jadi emang harus saatnya start Pickett sih daripada ya seasonnya akhirnya losing record di era Tomlin ya. Udah jadi, saatnya untuk Pickett jadi starter di week 3. Udah saatnya sih kalau menurut gue. Karena ya menurut gue WR Steelers mainnya udah mayan, tapi Trubisky-nya check down mulu. Jadi ya pada kesel juga. Nih gue udah wide open tapi lu lemparnya check down,
WR-nya yang lu lempar check down udah dikepung, gimana sih gitu. Jadi ya emang udah saatnya start Pickett sih. Kalau nggak week 3, week 4 deh. Kalau nggak week 3-nya main setengah ya dah. Habis itu kan week 3 nih ntar lawan Browns nih di Thursday Night Football. Nah, OL-nya udah hancur gitu, ketemu Browns yang ada Myles Garrett, tapi kemarin katanya Jadeveon Clowney nggak main. Nah, tapi ketemu seorang Myles Garrett yang salah satu pass rusher terbaik gitu di NFL. Ngeri lah gue kalau misalnya Trubisky kena gebuk mulu sama... Bisa kali kayaknya si Myles Garrett bikin 3 sack ke Trubisky. Jadi udahlah start Pickett aja lah, buruan. Udah, di situ sih kalau gue. Oke. Itu rage nice. gue dah sama Steelers. Gue gak mau rage yang ngomong kasar apa. Gue rage karena ini dong. Karena nonton dan analisis gue gitu. Well, kayak sebenarnya juga prediksinya kan karena udah nge-sense Trubisky ya, you know what you're gonna get ya. Ya lu tahu Trubisky juga tipenya kan limited banget. Dia nggak akan mainnya eksplosif gitu. Ya dia senengnya ya check down aja. Kayak dia sebenarnya sih secara permainan mirip Jared Goff ya. Dia jadi banyak main di pre-read-nya. Jadi dia udah ada plan dari game plan-nya mereka. Terus habis itu play-nya mereka ambil dan ya rute yang pemain yang dituju ya pemain yang udah didesain gitu. Ya bedanya Jared Goff punya Sean McVay dulu, sedangkan Mitchell Trubisky punya Matt freaking Nagy. Jadi ya dari Matt Nagy ke Matt Canada gitu, itu bukan suatu improvement memang. Iya, makanya jadi gue kira tuh Matt Canada bakalan bikin offense-nya Steelers bagus setelah musim-musim kemarin pakai Randy Fichtner yang play calling juga aneh, Big Ben mainnya juga aneh. Ternyata sama Matt Canada juga aneh karena Matt Canada mainnya check down mulu, third and long main check down. Lu kira ini mainnya college football yang kalau misalnya gocek-gocek orang pada nggak susah tackle, ini NFL beda. Iya. Gitu. Pemain NFL tuh ganas-ganas. Iya, ganas-ganas. Lu mau check down juga apalagi third and long, ya kena gebuk. Dikejar. Gimana sih? Bingung gue sama Matt Canada. Ya udah pecat aja Matt Canada lah, cari ke siapa QB yang karirnya nggak bagus tuh jadiin offensive coordinator tuh kemarin bagus tuh siapa? OC-nya Ken Dorsey, OC-nya siapa? OC-nya Bills ya? OC-nya Bills ya. Bills. Kan Ken Dorsey dulu pernah jadi QB tapi karirnya nggak bagus jadi OC-nya Bills. Buset, Josh Allen mainnya ngeri banget kan. Udah cari aja lah QB yang nggak jelas siapa kek. Terus jadiin OC. Aduh. Josh McCown dong, Josh McCown. Apa? Josh McCown. Josh McCown jadi Noche Steelers nggak apa dah, bener. Nggak apa dah. Oke, dah itu aja. Rage gue nggak mau rage yang teriak-teriak. Gue nggak mau bikin jantung sama umur gue makin pendek. Karena kemarin malam nonton lawan Patriots udah kesel gue. Malam-malam jam 12 marah-marah lagi. Udah, next. Nah, ini rivalitas NFC South ya. Yang sangat pedas, apalagi nih yang lagi dorong nih berdua nih. Yang dorong karena Marshawn Lattimore ini kan nge-confront Brady. Abis itu Fournette sempat ini kan ngedorong Lattimore, tiba-tiba Mike Evans datang ngedorong lebih kenceng. Lattimore sampai jatuh dan berantem yang jadinya ini rivalitas bapak dan anak. Ini konteksnya adalah Mike Evans ini sering dijagain sama Marshawn Lattimore kalau misalkan Bucs lawan Saints, dan Marshawn Lattimore selalu ngetempel ketat Mike Evans sampai dia nggak bisa banyak gerak. Iya. Makanya Lattimore kalau di NFL udah bilang jadi Mike Evans daddy. Udah bokap. Bokapnya Mike Evans. Nah, ini Mike Evans durhaka ini, bapak sendiri didorong ya. Makanya kemarin udah beritanya Mike Evans resmi dapat hukuman 1 pertandingan ya. Nah, tapi selain berantemnya ini, menurut lu gimana kemarin Buccaneers? Kalau lihat kan ini Brady sampai marah-marah, tablet lagi-lagi jadi korban ya. Wah Allah, tablet mulu jadi korban. Karena frustasi offense yang gak gerak-gerak sampai third quarter ya, poinnya cuma 3 ya nggak salah ya.
Sampai apa first half ya, poin cuma 3, gue lupa. Nah, tapi kalau lihat dari sampai Buccaneers quarter gimana nih? 4 itu dia baru ada touchdown. Nah, Buccaneers gimana nih menurut lo? Apalagi ini Mike Evans gak main dan baru aja Buccaneers nge-sign Cole Beasley loh. Karena WR-nya Buccaneers abis. Mike Evans hukuman, Godwin sama Julio Jones cedera. Tapi gimana kalau dari Buccaneers kemarin pas match lawan Saints? Ya jelas kelihatan dampaknya ya, kenapa mereka sampai nge-sign Cole Beasley. Ini sebenarnya juga dampaknya dari pertandingan ini. Karena mereka, terutama Brady juga, itu setelah Evans bakal disuspend, itu dia kehilangan opsi. WR satunya dia sekarang adalah Russell Gage. Russell Gage, dan at least dengan ada Cole Beasley dia bisa ada pemain slot yang bisa diandalin. Dan itu kelihatan kemarin Brady butuh banget, selain Mike Evans juga butuh banget Chris Godwin, karena Chris Godwin juga salah satu route runner terbaik juga, in one of the best route runner in NFL. Jadi Tom Brady butuh pemain yang kayak gitu, makanya kemarin juga dia agak kesulitan buat nyari WR yang bisa dijadiin tumpuan buat dia. Karena Mike Evans kemarin kayak lu udah bilang tadi, dia ditempel ketat sama Marshon Lattimore. Yeah. Jadi untung dia bisa dapat Breshad Perriman buat touchdown kemarin. Tapi overall masih kurang meyakinkan sih Tampa Bay saat ini. Karena kayak pekan lalu juga sebenarnya Tampa Bay juga is not really that impressive ya. Karena mereka ngelawan Cowboys yang nggak ada Dak Prescott. Dan itu pun cuma 19 poin loh. Mereka diobrak-abrik sama Micah Parsons. Dan sekarang mereka lawan Saints juga dicegat sampai 3 poin sebelum masuk fourth quarter. Jadi offense-nya ini masih perlu banyak PR. Karena setelah peninggal Bruce Arians, sekarang kan pelatihnya Todd Bowles. Jadi ya mereka butuh lebih banyak kreasi sih di posisi offense. But karena Byron Leftwich, OC-nya mereka ini juga sebenarnya juga salah satu yang dijanjiin bakal jadi head coach ya, karena dia ini. Tapi lagi-lagi sekarang ketutup faktornya bahwa dia pas lagi OC dia punya Tom Brady. Jadi offense-nya bisa dibilang kayak dapet Tom Brady effect. Lu nggak akan kelihatan bagus karena lu punya QB sekelas Tom Brady. Dan sekarang offense-nya mereka sekarang banyak yang kesendat karena kekurangan wide receiver dan pass catcher lah in general. Dan running game mereka juga nggak begitu lancar. Mereka cuma punya Leonard Fournette buat jadi andalan mereka. Jadi ini PR mereka sekarang ada di offense. Karena defense gue yakin mereka really doing a good job overall, dari pass rushing sampai defensive back. Tapi offense Brady juga harus coba untuk mencari apa yang salah dari offense mereka dari 2 pekan pertama. Karena lawan Cowboys yang sebenarnya secara defense mereka not really that good, sama lawan Saints yang juga terbantu sama Winston yang bikin 3 interception. Jadi ya banyak yang harus dikerjain saat ini. Oke. Saints gimana? Nih, aduh, Winston maksa main nih, dia kan katanya cedera punggung ya, tapi dipaksa main ya. It is what it is. Kayak lagi-lagi Winston balik lagi ke zaman pre-LASIK-nya Jameis Winston. Iya, malah kasih touchdown ke Buccaneers, gimana ini? Nggak move on dari tim lama. But funny things ya, sesuatu yang lumayan lucu adalah tadi lu sekarang juga masih nunjukin Mike Evans dan Marshon Lattimore kan. Dulu pas masih di Buccaneers, Jameis Winston adalah yang salah satu instigatornya ketika mereka berantem. Oh iya, Jameis Winston benar. Waktu itu Jameis Winston kayak nunjukin Marshon Lattimore marah, terus ngedorong Winston, terus habis itu didorong dari belakang sama dari belakang ya. Yang 2017 kan yang jadinya Mike Evans kena hukuman juga satu pertandingan ya. Iya. Dan sekarang Winston ada di Saints barengan sama Lattimore yang dulu berantem sama dia. Jadi ya
ya funny thing aja sih, itu intermezzo aja. But back to the game, 3 interception dari Duh, Winston, ya it's not good lah. Ya, as simple as that. hmm. Ya, itu nggak bagus. Dan gue ngeliat juga Winston masih perlu adanya Alvin Kamara. Ya, Alvin Karena kemarin kan cedera ya. Iya, karena Alvin Kamara kan juga masih cedera, dan Mark Ingram kan secara basic dia nggak bukan pass catcher sekelas Kamara gitu loh. Iya, Jadi benar. butuhlah seorang AK-41 di backfield mereka, dan offense mereka ya terhalangi dengan 3 interceptionnya Winston. As simple as that. Karena 3 interception ini purely kesalahan dari James sendiri. Mhm. Banyak pelemparannya yang benar-benar overthrown, underthrown, dan segala macam. Jadi let's see another week ya, karena Saints ini juga punya eh, beberapa pekan yang lumayan susah. Enggak deh, nggak terlalu sih. Mereka akan lawan Panthers minggu Hmm. depan. Jadi no worries. Panthers Hmm. ini juga definition of mid, jadi nggak usah takut lah. Oke. Oke. Next. Nah, ini Panthers Packers lawan Bears. Yang menang Packers ya. Ini berani-beraninya ya Bears melawan owner. Tapi kalau lu lihat dari Rodgers ini, menurut lu Rodgers masih frustasi nggak sama WR-nya yang ya case-nya masih kurang ya karena ditinggalkan Davante Adams juga. Kalau menurut lu gimana, Packers? Packers, mereka sama kayak Rodgers saat ini sekarang sama kayak Mahomes. Dia baru aja kehilangan wide receiver terbaiknya dia, Iya. dan sekarang masih dalam fase meraba-raba wide receiver mana yang akan jadi WR1 dia. Mhm. Ya pilihannya soalnya ya not really menggambarkan seorang wide receiver satu sih ya. Sekarang masih ada rookie Christian Watson sama Romeo Doubs, terus habis itu ada Allen Lazard, Sammy Watkins, Randall Cobb. Gak cukup buat Rodgers, gue yakin. Itu nggak akan cukup. Dan ini juga kebantu sama offense-nya Bears yang masih stagnan juga. Karena Justin Fields needs to do more. Bener deh. Itu gue gang gue belum melihat ada perkembangan berarti dari seorang Justin Fields ya. Karena dia cuma bikin 11 passing attempt for 270 yards dan ada satu interception dengan passer rating 43,7. Jadi gue masih mau melihat more from Justin Fields. Ini jelas bukan kaliber seorang first round quarterback, dan ini iya dia mungkin bisa nyalahin wide receiver dia yang secara talent kurang ya, tapi di sisi lain beberapa pemain muda lain di posisi QB juga bisa bersinar tanpa adanya wide receivers yang lebih bagus daripada si Justin Fields. Iya. Ya basically sebenarnya offense-nya Bears itu di-carry sama David Montgomery ya dari running game-nya dia. Iya, benar. Kalau Kemetnya kemarin nggak si ngapa-ngapain. Itu gue bikin julukan call-nya itu O-nya diganti 0 dan Kemetnya gue ganti Kemid. Because he's doing absolutely nothing. Makanya Dia nggak kan, ngapa-ngapain. buset dah. Dia kerjaannya ngeblokin buat David Montgomery sama Justin Fields. Udah. Iya, Doang. nangkep si ada. Aduh. Nangkep si ada, route running si guna, blok si biasa aja. Jadi gue punya, tapi gue ada di fantasi tim gue sih. Jadi Oh, udah di tim fantasy lo udah. Aduh, merusak suasana aja. But in the end, offense-nya Bears ini juga sangat mengecewakan kemarin tuh. Karena satu TD-nya dari Justin Fields juga kan sebenarnya ya itu juga sebenarnya buah dari kesalahan defense-nya Packers juga kemarin. But habis itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain selama
first half dan cuma ada field goal tambahan doang dan overall itu sangat sangat mengecewakan. So, ya itu dia dari review gue. Oke. Bears. Nih, Bears tadi udah ya, Bears ya? Sekalian ya? Oke. Next ya. Nah, ini Buffalo Bills 41-7. Tim terbaik di NFL? Absolutely, yes. Kenapa? Well, saat ini lo punya Josh Allen, the best, if not the best quarterback di NFL. Lo punya Stephon Diggs, arguably the best wide receiver in NFL. Dan lo punya defense yang kemarin juga bikin berapa turnover dari Ryan Tannehill? 4 turnovers, 2 interception dan 2 fumbles. Jadi gue merasa Buffalo Bills sesuai prediksi adalah strong contender buat Super Bowl karena timnya lengkap banget dari offense ke defense. Ya, gue nggak usah komentar lebih jauh lagi karena orang udah pada tahu lah Josh Allen gitu loh, Stephon Diggs, terus habis itu Dawson Knox gitu, terus lo lihat defense-nya ada Von Miller, Gregory Rousseau, terus habis itu Micah Hyde, Jordan Poyer. Ya, that's a Super Bowl team menurut gue. That's a Super Bowl team. Next, kalau menurut lu ini Allen sama Diggs duo QB terbaik di NFL nggak? Ini kemarin dia hat-trick loh. Gila ya. Hat-trick. Banget. Gak ada ampun sedikit pun ke Titans. Menurut lu Allen Diggs duo QB terbaik di NFL? Dia QBWR maksudnya. QBWR terbaik di NFL. Kalau as a duo, absolutely. Ya, karena satu MVP candidate di posisi quarterback Josh Allen dan juga yang satu lagi adalah mungkin juga wide receiver terbaik di NFL, Stephon Diggs. Jadi ya hampir bisa dibilang no debate lah. Oke. Titans ini luar biasa. Ini menurut gua Tannehill semenjak ditinggal Arthur Smith yang sekarang jadi head coach Falcons ya. Jadi balik ke setelan pabrik ya, jadi Tannehill versi Dolphins ya. Tannehill Dolphins. Iya. Nih sempet di post sama NFL Memes ya. Katanya Tannehill musim 2019-2020 yang dia menang comeback play of the year itu fraud itu. Iya. Iya. Dan ini juga Derrick Henry, ya ampun 2 game ketahan loh. Kacau banget nih menurut tuh Titans. Gimana nih biar masih bisa jaga jaga chance buat masuk playoff nih, karena ya AFC South juga sebenarnya ada kurangnya. Masa peringkat 1-nya Jaguars? Tapi menurut Titans gimana? Kan saya sudah bilang dari awal, Tennessee Titans itu adalah tim yang bisa dikatakan sebagai fraud. Tannehill is a fraud, Derrick Henry is a fraud, terus lebih itu Robert Woods is a fraud, Mike Vrabel is a fraud. Semua satu tim itu adalah tim yang definisi mediocre. Gue udah bilang dari awal, gue nggak pernah takut sama Tennessee Titans. Tennessee Titans tuh kemarin seat 1 tuh kebetulan aja sih, karena waktu itu kan juga division winner-nya kayak Bills, terus habis Chiefs, habis itu Bengals. Mereka kepleset sendiri dan somehow someway Titans bisa masuk 1. Tapi giliran mereka lawan Bengals, mereka habis, mereka keteteran, mereka nggak punya siapapun selain Derrick Henry. AJ Brown waktu itu cedera, terus habis itu dipaksain main. Tannehill itu is not your answer. Dia 2019 tuh cuman sebentar doang dia bagusnya. Habis itu dapat kontrak, habis itu dia gagal total. Jadi gue sih merasa senang dengan sebuah jatuhnya dari sebuah Tennessee Titans ya, karena gue sudah memprediksi ini dari awal. Jadi ya I told you so. Makanya gue kan kemarin pas musim 2019-2020 ya gue sempat bilang ya gue salah karena bilang Tannehill jelek ya. Tapi ya abis di Arthur Smith ya gue balik lagi ke yang awal ya, Tannehill
overrated jadinya. Ingat Harusnya mereka bayar Ryan Tannehill itu hampir 120 juta buat iya makanya. Packers. Dan Tannehill balik ke setelan pabrik kayak Dolphins. Dan Derek Henry udah dapat kontrak ya, Derek Henry ya? Belum ya? Udah. Udah kan? Jadi dan kemarin juga Malik Willis akhirnya main ya. Jadi menurut lu apakah saatnya Malik Willis? Nah, berarti ini udah ada dua tim yang kayaknya harus ganti ke QB rookie ya. Mhm. Ya kan? Steelers Yes. dari Trubisky ke Pickett pada berkuar tuh fansnya. Dan Titan juga fansnya udah mulai berkuar ya. Tannehill ganti ke Malik Willis. Menurut lu udah saatnya Malik Willis main? Gua rasa Titans akan nunggu 1 atau 2 game lagi ya dengan Mhm. melihat performanya Tannehill. Mhm. Karena Tannehill ini juga salah satu investasi yang lumayan mahal buat mereka. Jadi emang jangan tiba-tiba langsung di bench juga. Harus ada Aha. alasan yang kuat. Jadi kalau gue jadi Titans, gue akan melihat di game selanjutnya dari Titans di week 3 dan gue harus tahu kalau Tannehill is not the answer. Kalau misalkan iya itu beneran kejadian waktu Mhm. lawan Raiders, Mhm. Raiders itu adalah musuh mereka di week 3. Mhm. Let's say week 3 atau week 4 lah ya. Antara lawan Raiders week 3 atau week 4 akan bertandang di Colts di Ya. Indianapolis. Kalau Tannehill sampai bermainnya jelek lagi di salah satu week itu, Mhm. Pickett is Pickett. Willis. Malik Willis is the answer. Oke. Sip. Terakhir. Ini nih, Eagles lawan Vikings. Eagles menang. Tapi kan ini kan Darius Slay. Ntar kita bahas Darius Slay. Karena dia kemarin membuka wisata Pulau Slay ke Justin Jefferson. Tapi kita bahas ke QB-nya dulu. Ini Jalen Hurts. Yang dia sempat selebrasinya gini ya. Deal with it, oke? Siapa yang masih ngeremehin gua? Hah? Nah, Jalen Hurts menurut lu sebenarnya kalau dia comeback player of the year kayaknya nggak mungkin ya, karena kan musim kemarin dia sebenarnya juga ya lumayan lah ya, karena dia juga ibaratnya menurut gua Lamar Jackson versi NFC ya. Tapi Yes. menurut lu nih Jalen Hurts bisa nggak bawa Eagles ke top di NFC East? Nyaingin Giants ya, karena kan Commanders sama Cowboys kan lagi 1-1. Nah, cuman Giants doang yang masih unbeaten sama Eagles kan. Menurut tuh Jalen Hurts bisa nggak? Gua rasa dengan divisi NFC East sekarang bisa ya. Iya. Karena gue masih belum yakin dengan Giants, Mhm. Cowboys kehilangan Prescott, terus habis itu Commanders still Commanders. Eagles dari awal udah diunggulin buat jadi salah satu kandidat untuk menang NFC East ya. Mhm. Ya, mereka sama Cowboys. Ya saat ini squad mereka yang bisa dibilang paling rata dibandingkan 3 tim lainnya di NFC East. Jadi Jalen Hurts juga mainnya dalam 2 pekan terakhir juga really good dan dia nunjukin kayak skill utamanya dia adalah scrambler. Dia adalah basically Lamar Jackson NFC East kan Iya, benar. Iya, dari musim kemarin kan? dari musim kemarin itu. Mhm. Dan itu yang harus jadi andalannya dari Nick Sirianni untuk jadi offense Eagles. Dan Mhm. sekarang dengan tambahan AJ Brown yang jadi andalannya Jalen Hurts juga, Mhm. dan gua rasa secara overall weaponnya dari Eagles ini salah satu yang lumayan underrated ya, Mhm. dari wide receiver, tight end juga running back, karena basically semuanya pemain-pemain yang kurang dibicarakan sama halayak ramai. Iya. But this team has a chance. Mungkin nggak sampai Super Bowl, tapi at least masuk postseason very visible. Masih sangat Oke, bisa. oke. Apakah ya prediksi lucu-lucunya aja ya? Apakah menurut lu Eagles bisa lewat first round gitu kan? Kemarin kan kalau musim kemarin first round dibantai sama Buccaneers ya. Mhm. Eagles bisa nggak lanjut ke second round? Eh, still too early ya, karena harus dilihat siapa dulu lawannya di postseason gitu. Mhm. But let's say mereka ada di seat 3 atau seat 4 karena mereka juara divisi.
ya bisa dibilang mereka bakal melawan tim-tim kayak maybe kayak 49, kalau misalkan lawannya kayak 49ers atau Saints maybe, Hmm. ya masih masih terlalu dini lah untuk kita ngejudge dari Eagles. Tapi kalau misalkan kita lihat dari 2 pekan terakhir, ya fansnya Phillies pantas buat optimis dengan adanya Eagles. Oke. Nah ini nih yang sekarang jadi fotonya nih. Darius Slay gue bacain dulu ya statsnya ya sebentar. Darius Slay itu tadi membuka wisata Slay Island ya ke Justin Jefferson karena dia tadi jagain Justin Jefferson. 5 Kirk Cousins lempar ke Justin Jefferson yang dijagain dari Slay 5 kali doang, 5 kali loh. Biasanya kan Cousins gitu kan, kemana Justin Jefferson kemana? Nah tahu-tahu dijagain dari Slay cuma 5 kali. Jefferson cuma nangkep 1 doang. 2 kali interception. Gila ya. Ya, itu kalau dijagain dari Slay ya. Karena secara total Justin Jefferson kemarin ada 6 catch dan 48 yards, tapi cuma 1 catch ketika ngelawan Darius Slay. Itu yang punya fantasy ngamuk-ngamuk ya. Kan kemarin kan Jefferson mainnya gila nih lawan Darius Slay. Cuma segini doang. Kayaknya cornerback yang minggat dari Detroit Lions itu malah jadi bagus sih kalau di luar Detroit. Iya bener ya. Bener juga ya. Darius Slay terus siapa lagi ya? Ada lagi, gue lupa. Cuman ya kalau sekarang Lions udah beda ya. Tapi ini Darius Slay keluar dari Detroit yang memang sudah jadi bulan-bulanan. Sekarang di Eagles nih lu setuju gak sama gue? Menurut gue ya Darius Slay ini udah harus masuk ke tier elite cornerback. Lu setuju gak? Absolutely, ya. As simple as that. Darius Slay dari dulu tuh dia selalu jadi kayak underrated cornerback gitu kan. Karena ketutupan sama cornerback lainnya. Tapi saat ini dia making a case lah buat the best cornerback in the league. Oke. Nah, buat Vikings ini ke Cousins prime time. Nih ya, Cousins kalau mainnya di prime time hari Senin waktu sana itu hancur. Ini NFL kayaknya ini ya, kalau menurut gue NFL sengaja taruh Cousins di prime time hari Senin tuh biar trafficnya naik ya, buat diceng-cengin ya, bahan ceng-cengan. Enggak, sebenarnya bukan bahan ceng-cengan. Itu intinya kalau misalkan di wrestling tuh ada yang namanya jobber. Jobber ya, iya. Jadi jobber ya. Ada kayak wrestler yang gampang dikalahin. Ya basically Kirk Cousins tuh jobber. Jadi dia dimasukin ke prime time itu cuma buat tim yang lagi mereka mau dukung nih, NFL yang mau dukung, itu bisa gampang ngalahin ya dan bisa dapat prime time game lagi. Lawannya gampang. 2 kata, prime time Kirk. Prime time, iya. Jadi kacau itu banget. Ya, itu adalah free W buat siapapun yang lawan Kirk Cousins di Monday Night Football. Aduh. Nah, tapi kalau menurut lu nih Kirk Cousins dengan mainnya Kirk Cousins tuh rekornya selama karir 60 menang, 60 kalah, 2 kali seri loh. Wow. Gue masih bingung loh. Tahun-tahun kemarin masih aja ada yang naruh Cousins di conversation MVP. Orang Cousinsnya aja di carry sama Justin Jefferson mulu. Gimana ceritanya masuk convo MVP? Tapi kalau lihat di draft tahun depan ya, yang QB kelasnya udah lumayan bagus lagi dibandingin 2022 kemarin. Apakah udah saat dengan GM yang baru ya sekarang, GM barunya Vikings, menurut lu apakah saatnya Vikings move on dari Cousins supaya Justin Jefferson yang nggak pindah deh, biar betah? Bisa nih Justin Jefferson tahun depan udah kontrak year loh. Dan menurut gue Justin Jefferson bakalan jadi diva wide receiver. Ya, akan datang suatu waktunya di mana Justin Jefferson akan minta banyak duit ya. Pasti itu akan datang.
gue rasa Justin Jefferson siapapun QB-nya dia akan tetap bertahan. But untuk Kirk Cousins ini adalah tahun pembuktian ya. Dia dapat dapat head coach yang mantan OC-nya Rams, Kevin O'Connell, dan itu dianggapnya itu mungkin salah satu alasan kenapa orang banyak yang ngebet Kirk Cousins buat jadi MVP frontrunner, karena dia dapat ya head coach yang turunannya McVay. Turunannya dari McVay karena tahun kemarin jadi offensive coordinatornya Rams yang bikin Cooper Cup kesetanan ya. Ya, absolutely correct. Ya, jadi Kirk Cousins ini masih harus ada pembuktiannya, dia harus bisa menang di prime time games dan critical situation. Dan ya kalau misalkan ditanya statsnya kayak gimana sih, ya tadi lu udah bilang Monday Night Football di stage yang banyak ditonton orang dia malah gagal terus, kayak rusa di centerin gitu loh, kayak bingung mau kemana. Secara stats dia Kirk Cousins is always a good quarterback, but that's it, kayak statsnya is only empty stats gitu loh. Jadi emang makanya itu banyak yang masih ngeraguin kemampuan dari Kirk Cousins untuk jadi elite quarterback karena dia main di prime time aja gak sering kalah gitu loh. Apalagi main di playoffs, main di Super Bowl. That's a different thing gitu loh. That's much bigger game dibandingkan prime time di Monday Night Football. Jadi ya itulah saat ini posisi Kirk Cousins yang tahun terakhir atau Kirk Cousins itu jatuh. Maaf. Gak apa-apa. Kirk Cousins itu kontraknya buat tahun ini ya. Kalau nggak salah tahun terakhir deh. Kalau nggak salah ya. Gue cek dulu deh. Dan Kirk itu fully guaranteed ya. Iya fully. Karena agennya pinter. 3 kali fully guaranteed. Gila ya. Vikings udah tau QB-nya ada bagus tapi agennya Anda yakin Cousins sudah berpengalaman di Vikings, berilah duit yang full buat Cousins. Ntar Cousins bakal membawa tim Anda ke promised land. Ya promise doang, janji doang, realisasinya nggak ada. Empty promise sebenarnya. Oh ternyata ini tahun terakhirnya di 2023. Wah ampun. Nah tuh 2023 loh, dan itu 2023 juga fully guaranteed. Jadi gimana menurut tuh? Udah saatnya move on apa gimana? Move on saat ini mungkin belum, but they definitely will looking for a quarterback tahun depan. Karena at least mereka punya Kirk Cousins yang bisa ngemandu pemain muda mereka, quarterbacknya nanti mereka siapa. Dan actually, I don't really hate Kirk Cousins, tapi kemampuan dia di clutch situation itu sangat dipertanyakan. Ya, walaupun kalau misalkan kita lihat stats-nya dia secara overall dari 2015 pas dia pertama jadi starternya Washington, he's actually really good ya. Dia actually really good. Dia punya passer rating above 100 itu dia ada di 4 atau 5 musim. Jadi a really good stats, tapi rekornya itu loh. Iya, 60 menang, 60 kalah, 2 seri. Kalau winning record adalah ukuran buat kita ngukur kemampuan QB, dia itu a perfect definition of mid gitu loh. Iya. Ya cuman kan emang ya sebenarnya kalau menurut gue QB jangan lihat winning record ya, karena ya kan ada pengaruh dari defense dia timnya QB-nya itu kan. Cuman ya pasti kan winning record juga ada juga yang ngeliat gitu. But he still get paid fully guaranteed money. Fully guaranteed 3 kali beruntun loh. 3 kali beruntun. Gila ya, gue aja sampai sekarang main dulu 3 kali fully guaranteed. Vikings sama Cousins belum pernah masuk playoff ya. Terakhir playoff itu kan pas zamannya Case Keenum yang ini Minneapolis Miracle ya.
Oh, sebenarnya sih playoff-nya tuh mereka sempat masuk playoff 2019 ya, yang Saints kalah lagi sama Oh Vikings. iya 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 benar 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 benar. Oh iya 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 iya. Ya, ya berarti Vikings bayar Cousins 3 kali fully guaranteed, playoff cuma sekali loh. Iya. Heeh. Dengan weaponnya selama Cousins itu udah ada Stephon Diggs, Adam Thielen, sekarang dikasih Justin Jefferson, masih juga nggak masuk playoff kemarin kan. Aduh, kalau misalnya masih jadi mid Cousins ya udahlah, mendingan move on aja lah ya. Karena Iya. market QB tahun depan nih bagus-bagus, suruh bench aja 1 tahun juga nggak apa-apa kan, ya kan? Hmm. Nah, Iya, jadi betul. ya mungkin ambil selain CJ Stroud sama Bryce Young ya Will Levis yang dari Kentucky, atau misalnya kalau mau yang rada lincah gerak-gerak dikit si dari Miami itu nggak salah namanya Anthony Richardson ya, dan lain-lain. Dan ntar kalau draft masih lama, nanti aja masih season. Oke. Hmm. Ya, jadi itu buat pembahasan week 2 kita ini. Oke, sekarang kita kasih lihat nih peringkatnya ya. Jadi peringkat sementara setelah week 2 ini AFC North, kita nggak usah kita sebutin aja ya, nggak apa-apa ya. Steelers pertama, Steelers, Ravens, Browns rekor sama, dan terakhir Bengals nih mabuk di ketularan Rams ya, tapi Rams kemarin menang. Tapi kan ya ini Bengals ketularan mabuknya jadi 0-2 nih. Karena Burrow jadi terpongkeng-mongkeng ini ya. Terpincang-pincang Burrow karena OL-nya udah kayak pintu koboi. Udah kayak ini kon di asal lewat aja udah. Konnya cuma gitu doang. Terus AFC East ini 2 tim yang lagi hot-hotnya ya, Dolphins sama Bills di 2-0. Terus Patriots 1-1 sama Jets 1-1. Kemarin Jets menang ya. Berarti ini AFC East kemarin menang semua ya. Ya. Patriots kan menang, Jets menang kan, comeback. Bills bantai, Dolphins juga comeback kan. Hmm. AFC South ini sebuah pemandangan yang sangat langka ya. Jaguars pertama. Tahun berapa ini ya? Terakhir ya 2017. pas Jacksonville. Jacksonville. Iya. Nah, Texans dengan rekornya 3 ini mau ngerecokin aja nih angka belakang nih sama Colts 0-1-1 0-1. Kalahin Colts-nya. Iya, Titans yang menghadeh ini 0-2. Dan AFC West yang masih belum kelihatan banget ya mandi darahnya ya. Ya kemarin udah Chiefs lawan Chargers ya udah ya. Mhm. Nah, tapi ya kan kalau nggak salah AFC West yang lawanan sesama divisi baru kemarin ya, Chiefs lawan Chargers ya. Chiefs Chargers sama minggu lalu Oh, itu Chargers Raiders, Raider. yang menang Chargers ya, Chargers yang menang Raiders. Chargers ya kan. Iya. Ini Chiefs masih unbeaten, Chargers Broncos 1-1 sama Raiders 0-2. NFC North yang kayaknya peta ininya udah agak-agak rata dikit ya. Vikings, Packers, Lions, Bears 1-1 rekornya. Di NFC East yang gue masih kaget ya, ini Giants 2-0 bisa-bisanya ya, Giants 2-0. Eagles 2-0, Commanders 1-1, dan Cowboys 1-1. NFC South ya itu lagi lah ya. Buccaneers 2-0, Saints-nya 1-1, Panthers dan Falcons hari-hari nih berdua tim kompakan mulu jadi jelek di NFC South ya. Dan terakhir NFC West yang juga ini masih lumayan ketat ya. 49ers, Rams, Seahawks sama Cardinals masih 1-1. Jadi itu review kita di week 2. Thank you yang udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin di Spotify, thank you Oka yang udah join. Jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar nggak ketinggalan sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Jangan lupa klik join di samping subscribe yang nonton di YouTube karena kalian dapat 2 hari akses lebih cepat dari upload reguler kita. Dan thank you yang udah nonton dan dengerin. Sampai ketemu minggu depan di week 3 review ya. Dadah semuanya. Bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.